بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Huda, serta seluruh para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sholat Isya, Tarawih dan Witir insyaallah, serta anak-anak kita yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di waktu yang baik, Ramadan, malam yang ke-6. Alhamdulillah. Insyaallah kita masih semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat insyaallah. Karena kita berharap menggapai ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari kita senantiasa bersyukur, maka kita selalu disertakan di dalam hidup kita ini nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita dianugerahi kebaikan dan keberkahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini Ramadan wa tarbiyatul usrah. Urgensi Ramadan dalam pendidikan dan motivasi keluarga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam. Ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena di dalamnya banyak fadilah, banyak keutamaan, banyak kebaikan. Maka bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, induknya segala bulan. Jadi penghulu bulan. Salah satu di antara yang diharapkan dari bulan Ramadan itu adalah membentuk kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Itu sudah sering ayatnya kita baca, kita dengar, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla di situ artinya adalah semoga, mudah-mudahan. Jadi ada harapan di situ. Kalau kita kaji secara etimologi atau secara kajian bahasa, la'alla itu artinya mudah-mudahan. Dan mudah-mudahannya ini itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Artinya hal-hal yang mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Mudah-mudahan besok saya bisa ke pasar. Itu kan mudah terjadi. Maka kalau
mudah terjadi, mudah terwujud, itu kalau dalam bahasa Arab pakai la'alla dia. Mudah-mudahan nanti bisa pergi ke rumah keluarga. Nah, itu kan mudah, insya Allah bisa terwujud. La'allakum tattaqun, maka diharapkan terwujudnya takwa itu betul-betul insya Allah mudah terwujud. Yang penting kita mau. Tinggal lagi pertanyaannya, sekarang kita mau atau tidak. Pilihannya di kita. Tapi kalau kita usahakan insya Allah terwujud. Karena itu mudah terwujud. La'allakum tattaqun. Beda lagi kalau misalnya mudah-mudahan besok saya bisa terbang. Bisa? Bisa kita terbang? Nah, itu upaya. Kecuali kalau terbang pakai pesawat terbang. Tapi kalau kita terbang pakai sayap, itu harapan yang mustahil. Maka ada ungkapan anak-anak muda yang lagi kasmaran, itu mereka mengungkapkan hal-hal yang mustahil. Ya laitani kuntu ta'iran sa'atiru ilaiki bil mahabbah. Andaikan aku seekor burung, aku akan terbang kepadamu membawa cinta. Itu kan mustahil dia bisa terbang. Maka kalau harapan seperti itu tidak pakai la'alla. Dia pakai laita. Laitani kuntu ta'iran. Andaikan aku seekor itu hayalan, mustahil. Laita syababa ta'udu yauman, andaikan masa muda bisa kembali lagi. Mustahil masa muda bisa kembali. Kalau sudah kita menginjak umur 30, 40, tidak mungkin jadi 17 tahun lagi. Udah 50, 60, tidak mungkin jadi 30 lagi. Semangat mungkin 30. Kecuali nanti di surga insya Allah. Karena di surga semua akan menjadi mudah kembali. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh Nabi bahwa Nabi bercanda kepada seorang nenek, "Nek, tidak ada nenek-nenek di surga. Maka nenek tidak masuk surga." Nangislah nenek itu. Kata Nabi SAW, maksudnya nenek itu tidak masuk surga dalam keadaan bentuk seperti nenek sekarang. Tapi masuk surga dalam keadaan mudah kembali. Nah, jadi berharap masa muda kembali itu mustahil. Laitas syababa ta'udu yauman. Andaikan masa muda bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali. Maka bahasanya laita. Orang kafir ketika sudah dihisab oleh Allah, maka dia diperlihatkan tempatnya di neraka dengan api yang membara. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu di mana mereka orang-orang melihat tempatnya yang telah dipersiapkan oleh Allah. Maka orang kafir melihat api neraka yang menyala-nyala. Dan dikatakan kepadanya, itulah tempatmu yang akan kamu tempati untuk selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Betapa sedihnya perasaannya. Disitulah dia menyesal. Penyesalan selalu datang di akhir, belakang. Kalau di depan bukan penyesalan, kalau di depan DP namanya. Kalau di belakang itulah menyesal. Jadi ketika dia sudah nampak tempatnya neraka yang menyala-nyala, coba apa yang mereka katakan? Ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berkata, ya laita, andaikan aku dulu di dunia bukan manusia. Andaikan aku dulu di dunia adalah debu yang terbang, tanah. Debu yang terbang. Debu tidak dihisap oleh Allah. Dia tidak berharap menjadi manusia. Andaikan dia tanah bukan manusia. Tapi itu mungkin terjadi? Tidak mungkin, mustahil. Nah, maka kalau mungkin terwujud, mudah terwujud pakai bahasa
la'alla. Maka di situ la'allakum tattaqun. Insyaallah takwa itu bisa terwujud kalau kita mengusahakan terutama di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, takwa yang diharapkan di dalam bulan Ramadan itu bukan hanya secara pribadi, tapi bagaimana secara keluarga, secara bersama-sama. Karena tentu kita ingin bahagia di dunia bersama-sama dan juga ingin bahagia di akhirat bersama-sama. Kalau Bapak Ibu bisa pergi makan enak di warung misalnya sendiri, apa enak meninggalkan keluarga di rumah. Memang di warung tuh makan enak-enak, dia mahal. Satu piring dia bayar 500.000, tapi dia sendiri aja. Anak tinggal di rumah, istri tinggal di rumah. Apa enak makan itu? Kurang enak. Tapi kalau bersama-sama, bareng-bareng sama orang-orang yang kita cintai, bareng-bareng bersama-sama, itulah terasa nikmat. Maka istilahnya itu bagaimana kita itu masuk surga bersama-sama. Maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jangan kita soleh diri kita sendiri. Bagaimana mengajak keluarga kita, mengajak orang lain, mengajak masyarakat. Nabi itu berharap seluruh umatnya masuk Islam, masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku itu insyaallah akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Sahabat bertanya, memangnya ada yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang ingkar kepadaku, berarti dia menolak untuk masuk surga. Nah, maka salah satu fungsi Ramadan ini menghadirkan ketaatan secara kolektif, ketaatan secara bersama-sama. Makanya berbuka itu bagaimana kita bersama-sama. Sahur, jangan sahur sendiri, bangunkan keluarga. Nabi itu membangunkan keluarga. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang baik secara bersama-sama, bareng-bareng. Nah, dan itu pula yang diajarkan oleh para ulama kita, bahwa saling mengingatkan. Nah, maka Islam itu salah satu fungsinya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Ta'muruna bil ma'rufi, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil mungkar, mencegah kepada yang mungkar. Nah, maka kita berusaha secara keluarga kita, karena memang kita berharap sama-sama masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Mereka orang-orang yang beriman. Jadi beriman dia, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Keluarganya, anak keturunannya juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan gabungkan mereka nanti di dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami sama sekali tidak menyia-nyiakan amalan mereka. Kullu mri'in bima kasabarahin, setiap orang itu mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Lalu kemudian Allah mengatakan, udkhulul jannata, masuklah ke dalam surga, antum, kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, tuhbarun, dalam rangka untuk menikmati surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat kita bersama keluarga dalam kenikmatan di dalam surga kelak yang kita harapkan, yaitu syaratnya adalah iman dan amal soleh. Nah, dan ternyata Ramadan ini adalah wasilah kita, karena memang bulan Ramadan itu adalah musimut ta'at. Itu bulan di mana di dalamnya banyak ketaatan. Diharapkan dengan ketaatan-ketaatan itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya
Kalau kita ingin bersama-sama masuk ke dalam surga bareng-bareng, maka kita sekeluarga itu harus semuanya betul-betul taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing, walaupun kita satu keluarga, kalau dia ingkar kepada Allah, maka tidak bisa juga ditolong. Jangankan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya untuk masuk ke dalam surga. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tetapi Allah yang memberikan petunjuk dan hidayah. Maka di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk kita bersama-sama menikmati surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama-sama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, anak keturunan kami, keluarga kami, qurrata a'yun. Mereka orang-orang yang menyejukkan. Kenapa menyejukkan? Karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang kedua, keberhasilan keluarga di dalam ketaatan kepada Allah itu harus orang tua sebagai sebagai pihak yang utama di dalam keluarga, maka harus menjadi tauladan, suri tauladan. Nah, maka Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, maka kita harus menjadi contoh, menjadi tauladan. Jadi anak-anak kita bisa berhasil pendidikannya itu atau berhasil menjadi yang taat kepada Allah kalau orang tuanya bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Makanya Rasulullah SAW beliau lebih dahulu untuk menjadi baik dalam ibadah sebelum mengajak keluarganya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba kalau Bapak Ibu, nak puasa ini Ramadan. Tapi bapaknya makan di siang Ramadan. Kira-kira anaknya puasa? Yang ada membantah. Maka di situ harus dicontohkan. Nak pergi ke masjid sholat tarawih, bapaknya nonton TV di rumah. Maka pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya menyampaikan, tetapi juga memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan contoh-contoh yang baik, berikan teladan. Nah, itu diantara keberhasilan daripada keluarga, khususnya berlatih di bulan Ramadan. Kata orang, bapaknya kencing berdiri, anaknya kencing lari, atau bisa jadi malah jungkir balik. Maka orang tua sebagai teladan. Maka diharapkan keluarga yang baik adalah keluarga yang bisa di mana orang tua menjadi teladan. Itu yang sangat diharapkan. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, bahwa salah satu kebaikan keluarga itu sangat ditentukan oleh apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Maka kita bertanggung jawab untuk menghadirkan makanan yang baik di dalam keluarga kita, menghadirkan makanan yang halal. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang halal lagi baik. Apa yang kita makan akan menjadi darah, apa yang kita makan akan menjadi daging. Kata Nabi SAW, kalau makanan itu dari harta yang haram, dari harta yang tidak baik, haram ya, maka akan menjadi daging. Daging itu dirindukan oleh neraka. Kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata mimmalin haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih merindukannya. Makanya kadang-kadang susah orang dibilangin, kadang-kadang karena faktor makanan yang mempengaruhi darahnya, mempengaruhi dagingnya.
Maka harta yang halal, harta yang baik, penghasilan yang berkah, insya Allah itu sebagai wasilah memudahkan kita untuk taat kepada Allah, meringankan jasad kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Ramadan menghadirkan pengawasan. Rasa takut kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita adalah betul-betul memang kita merasa takut untuk melanggar aturan Allah karena kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun manusia tidak melihat kita, coba Ramadan itu kita dalam kamar sendiri, dalam keadaan lapar, haus, di situ ada minuman, apakah kita mau minumnya? Kan tidak. Padahal tidak ada yang melihat kita. Kenapa? Karena kita di Ramadan itu merasakan pengawasan Allah. Andaikan setiap muslim mengaplikasikan dalam hidupnya seperti Ramadan, merasakan pengawasan Allah dalam hidupnya 24 jam, maka tidak ada kemungkaran. Walaupun dia tidak nampak, tidak ada korupsi itu. Walaupun mungkin dia tidak ketahuan oleh KPK, tidak ketahuan oleh pengawas, tapi dia tidak berani. Kenapa? Karena dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan tidak hanya Ramadan, tetapi itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Maka salah satu yang membuat kita ini berhasil untuk bersujud kepada Allah, berhasil menjadi hamba yang rabbani, berhasil menjadi hamba yang muttaqin adalah ketika apa yang kita masukkan ke dalam badan kita ini adalah harta yang halal, harta yang berkah, harta yang baik. Mungkin kuantitasnya tidak banyak, tapi karena dia berkah halal, maka memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, memudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara faktor-faktor yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang muttaqin, dan tidak hanya kita tapi keluarga kita juga dan masyarakat kita. Nah, kalau secara pribadi kita sudah bertakwa, keluarga kita bertakwa, masyarakat kita bertakwa, maka akan datang keberkahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di keluarga kita, tapi masyarakat kita, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita semua berhasil menjadi hamba-hamba yang muttaqin secara pribadi, keluarga, masyarakat melalui bulan Ramadan. Dan kalau sudah bertakwa, Allah sudah menjanjikan bahwa innalil muttaqina mafaza, kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemenangan itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bahkan kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Pada hari di mana surga dihamparkan bagi orang-orang bertakwa. Kita masuk rumah, tikar itu sudah terhampar. Begitulah nanti kita meninggal, surga sudah dihamparkan. Apa kata Allah? Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalamnya dengan penuh kedamaian. Ya Allah, Ya Rahman, mudah-mudahan itu terwujud. Nah, tapi kalau kita ingin terwujud di akhirat, tentu wujudkan dulu di dunia. Baiti jannati. Rumahku adalah surga. Jadi surga akhirat, surga dunia sebelum surga akhirat. Mudah-mudahan Allah wujudkan impian kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan dan berdampak memberikan efek sampai dalam kehidupan kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf bila itu hidayah wa inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.